Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita akan membahas mata kuliah tentang akhlak tasawuf. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ada 3 pilar pokok di dalam Islam yang harus dipelajari dan diamalkan oleh setiap orang Islam. Yang pertama adalah tentang iman, ilmunya disebut dengan ilmu akidah, ilmu tauhid atau ilmu usuluddin. Yang kedua adalah tentang Islam, ilmunya disebut dengan ilmu fikih atau ilmu syariah. Yang ketiga adalah tentang ihsan, ilmunya disebut dengan ilmu akhlak atau tasawuf. Untuk itu, saat ini kita perlu mempelajari tentang akhlak karena ini bagian penting dari keilmuan Islam. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian akhlak. Secara bahasa, akhlak berasal dari kata akhlako yukhliku ikhlakon. Artinya perangai, kebiasaan, watak, peradaban yang baik, agama. Kata akhlak sama dengan kata khuluk. Hal ini bisa kita dapati di beberapa ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi. Di antaranya adalah Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4 dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung. Kemudian Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 137, inna hadza illa khuluqil awwalin. Kemudian dalam hadis juga disebutkan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ini beberapa kata-kata tentang akhlak atau khuluq yang kita dapati dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya adalah pengertian akhlak secara istilahi atau secara terminologis. Pengertian akhlak secara terminologis, hal ini dijelaskan oleh beberapa ahli. Yang pertama adalah menurut Imam Ghazali. Al-khuluqu ibaratun an hayatin fin nafsi rasikhatun anha tasdurul af'alu bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin wa ru'yatin. Artinya akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran maupun pertimbangan. Kemudian menurut Ibnu Maskaweh, al-khuluqu halun li nafsi da'iyatun laha illa af'aliha min ghairi fikrin wa ruwiyatin. Artinya akhlak adalah gerak jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan dengan tidak membutuhkan pikiran. Kemudian yang ketiga menurut Ahmad Amin, al-khuluqu adatul iradah. Khuluq atau akhlak adalah membiasakan kehendak. Dari beberapa pengertian menurut para ahli ini bisa kita pahami perbuatan-perbuatan yang bisa digolongkan sebagai perbuatan akhlak. Ciri-ciri perbuatan akhlak antara lain pertama, tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadian. Ini tentu
mengalami sebuah proses pembiasaan yang cukup lama. Kemudian dilakukan dengan mudah tanpa pemikiran. Yang ketiga, timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya tanpa paksaan atau tekanan dari luar. Jadi kalau orang melakukan suatu perbuatan karena dia mendapatkan tekanan atau paksaan dari pihak luar, itu tidak bisa dikategorikan sebagai perbuatan akhlaki, dan tentu orang yang dipaksa itu tidak akan menerima akibat dari perbuatan yang ia lakukan. Kemudian dilakukan dengan sungguh-sungguh, bukan main-main atau tanpa kesengajaan. Yang kelima, kalau perbuatan itu adalah perbuatan baik, maka perbuatan akhlaki atau perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai perbuatan akhlak dilakukan dengan ikhlas, semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ruang lingkup kajian ilmu akhlak. Ruang lingkup kajian ilmu akhlak meliputi yang pertama, perbuatan-perbuatan manusia menurut ukuran baik dan buruk. Yang kedua, objeknya adalah norma atau nilai-nilai terhadap perbuatan tersebut. Jadi juga membahas tentang norma-norma yang baik dan yang buruk. Kemudian yang ketiga, perbuatan tersebut baik perbuatan individu maupun kolektif, kelompok atau masyarakat. Sedangkan manfaat mempelajari ilmu akhlak, setelah kita mempelajari ilmu akhlak ini diharapkan bisa menetapkan kriteria perbuatan yang baik dan yang buruk. Kita bisa menilai mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang buruk. Tentu akhirnya kita akan meninggalkan perbuatan yang buruk dan mengerjakan perbuatan yang baik. Yang kedua, membersihkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Ketika kita menyadari bahwa yang kita lakukan merupakan perbuatan dosa atau perbuatan maksiat atau perbuatan buruk, kita akan segera berusaha untuk membersihkan diri dengan bertaubat atau dengan menggantinya perbuatan-perbuatan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, mengarahkan dan mewarnai berbagai aktivitas kehidupan manusia. Dengan pelajari ilmu akhlak ini akan mengarahkan kita untuk selalu berbuat baik. Kemudian yang keempat, memberikan pedoman dan penerangan bagi manusia dalam mengetahui perbuatan yang baik dan yang ini beberapa hal terkait dengan manfaat mempelajari ilmu akhlak. Di samping istilah akhlak, ada pula istilah etika dan moral. Antara akhlak, etika, dan moral ini ada persamaannya sekaligus juga ada perbedaannya. Sedangkan persamaannya kedua-duanya membahas tentang nilai-nilai baik dan buruk. Namun sekarang kita akan membahas perbedaan akhlak, etika, atau moral. Perbedaan akhlak, etika, atau moral adalah yang pertama perbedaan sumbernya. Kalau akhlak bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW, sedangkan etika atau moral bersumber dari akal atau filsafat. Maka ada istilah dengan etika filsafat atau filsafat tentang etika. Kemudian sifatnya, kalau akhlak itu sifatnya universal dan abadi. Universal artinya berlaku di mana saja, abadi dan berlaku kapan saja. Artinya sejak dahulu sampai sekarang dan dimanapun saja, kriteria tentang baik dan buruk yang ditentukan oleh akhlak ini sama karena standarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah.
Sedangkan etika moral itu sifatnya parsial dan relatif. Parsial artinya berlaku di tempat tertentu, belum tentu berlaku di tempat yang lain. Relatif itu berlaku sekarang, belum tentu berlaku untuk masa yang akan datang. Kemudian feeling atau perasaan. Ketika orang melakukan perbuatan akhlaki, bagi orang yang mengamalkannya tentu rasanya sama. Ketika dia berbuat dosa, maka dia akan susah, akan gelisah, akan khawatir, takut. Sedangkan etika moral karena sifatnya itu subjektif, parsial dan relatif, maka feelingnya bersifat subjektif. Artinya orang kalau melakukan perbuatan yang dia tidak berpatokan pada etika moral ini, maka dia tidak akan merasakan rasa yang sama. Seperti misalnya ketika orang berada di Papua yang memakai pakaian koteka, bisa jadi menurut etika di sana itu sudah etis. Namun ketika kita yang melakukan, maka itu bisa jadi kita anggap tidak etis. Ini beberapa hal yang membedakan antara akhlak, etika, dan moral. Baik, saudara-saudara yang berbahagia, demikian tadi materi tentang pengertian akhlak, kemudian tujuan mempelajari, termasuk persamaannya antara akhlak, etika, dan moral. Kita ingat kembali sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum ahsanuhum khuluqa. Dalam hadis Rasulullah menjelaskan, yang terbaik di antara kalian adalah mereka yang berakhlak paling mulia. Hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kesalahannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.